Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 4, Bu Desi pada kali ini akan menjelaskan tentang pecahan. Nah, materi pecahan pertama yang akan Bu Desi jelaskan adalah tentang pecahan senilai. Apa itu pecahan senilai? Kita lihat pada gambar berikut. Misalnya Bu Desi punya sebuah kue. Kue ini dibagi menjadi dua. Seperti yang dulu anak-anak di kelas 3 pernah pelajari, kue yang diarsir ini adalah satu dari dua potong kue. Jadi nilai kue yang diarsir ini adalah 1/2. Nah, selanjutnya Bu Desi punya kue yang sama, ukurannya juga sama, tapi kue ini Bu Desi potong menjadi 4. Selanjutnya 2 dari 4 potong kue ini Bu Desi arsir. Artinya 2 potong per 4 potong, 2/4. Selanjutnya Bu Desi punya kue yang ketiga dengan ukuran yang sama juga. Tetapi kue ini Bu Desi potong menjadi 8 bagian yang sama. Selanjutnya yang Bu Desi arsir itu adalah 1, 2, 3, 4. Nah, 4 potong kue yang diarsir dari 8 bagian. 4/8. Jika anak-anak perhatikan, ini Bu Desi buat garis baru. Setengah kue pada kue pertama, 2/4 potong pada kue kedua, dan 4/8 potong pada kue ketiga itu besarnya sama. Nah, inilah yang dimaksud dengan pecahan senilai. Jadi meskipun bilangannya berbeda, tapi jika besarannya sama, maka itu dikatakan senilai. Lalu bagaimana mencari pecahan senilai? Jadi misalnya ini kan setengah atau 1/2 itu sama dengan 2/4, sama dengan 4/8. Kenapa kok bisa? Jadi misalnya 1/2 atau setengah itu jika dikalikan dengan 2, sebelumnya Bu Desi ingatkan kembali ya, pada pecahan itu kan 1/2. Ini yang atas kita ingat lagi namanya adalah pembilang, dan yang bawah ini adalah penyebut. Ini anak-anak harus ingat di luar kepala. Nah, kita kembali lagi ke sini. Untuk mencari pecahan senilai, jika pembilang dikali 2, maka penyebut juga dikalikan 2. Jadi 1 kali 2 hasilnya adalah 2. Yang 2 kali 2 adalah 4. Jadi setengah tadi sama dengan 2/4. Sama juga dengan setengah atau 1/2 jika dikalikan dengan 4. Maka 1 dikali 1 sama dengan 1 dikali 4 sama dengan 4, 2 dikali 4 sama dengan 8. Jadi anak-anak, untuk mencari pecahan senilai, kita harus mengalihkan pembilang dan penyebut dengan angka yang pembilang dan penyebutnya sama. Contoh lain misalnya setengah 1/2 bisa kita kalikan dengan misalnya 50 dan 50, boleh. Jadinya menjadi 50, 2 kali 50, 100. Ini sama. Jadi 1/2 sama dengan 2/4 sama dengan 4/8 sama dengan 50/100. Itu tentang pecahan senilai. Selanjutnya Bu Desi akan menjelaskan tentang
menyederhanakan pecahan. Menyederhanakan pecahan. Jadi kalau tadi untuk mencari pecahan yang senilai, kita akan mengalihkan pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Nah, selanjutnya untuk menyederhanakan pecahan bagaimana caranya? Misalnya Bu Desi punya pecahan 4/8. Nah, tugas anak-anak adalah menyederhanakan pecahan ini menjadi pecahan paling kecil dan tidak bisa dikecilkan lagi. Caranya yang pertama adalah anak-anak bisa membaginya dengan angka yang bisa dibagi 2 angka pembilang dan penyebut. Misalnya 4 itu bisa dibagi 2. Terus 8 juga bisa dibagi 2. Hasilnya adalah 2/8. Bagi 2, 4. Ini kok masih bisa dikecilkan lagi? Kita bagi lagi. 2 dibagi 2 harus sama ya, pembilangnya 2, dibagi penyebutnya juga 2. 2 dibagi 2, 1. 4 dibagi 2, 2. Nah, inilah pecahan paling sederhana dari 4/8. Selanjutnya Bu Desi punya lagi, misalnya ini cara pertama ya anak-anak. Ini cara pertama. Selanjutnya untuk cara kedua, anak-anak bisa langsung membaginya dengan angka yang pembilang dan penyebutnya itu kira-kira bisa dibagi keduanya. Misalnya 4 dan 8 itu bisa dibagi berapa? Langsung kita bagi 4, ini bisa. Ini juga bisa dibagi 4. Nah, berarti 4 dibagi 4, 1, per 8 dibagi 4, 2. Nah, jadi ini jika anak-anak masih hanya baru bisa membagikan dengan angka-angka yang kecil, ini kalau anak-anak sudah bisa mengira-ngira, oh 4/8 itu kira-kira sudah bisa dibagi dengan angka yang besarnya berapa ya, dua-duanya pembilang dan penyebutnya, bagi 4. Nah, ini bisa kita langsung menemukan pecahan paling sederhana. Contoh yang lain, misalnya 12/15, sederhanakan. Nah, kita sederhanakan, misalnya nih 12/15 dibagi berapa ya kira-kira yang bisa membagi 12 dan 15? Misalnya 2 tidak bisa ya, bisa untuk membagi 12, tapi untuk 15 itu kan ganjil, tidak bisa dibagi 2, maka kita 3 bisa. 12 dibagi 3, 4. 15 dibagi 3, 5. Jadi ini sudah masih bisa dibagi lagi? Tidak ya, ini sudah paling sederhana. Jadi 12/15 jika disederhanakan menjadi 4/5. Seperti itu anak-anak. Nah, dan yang terakhir Bu Desi akan menjelaskan tentang membandingkan dan mengurutkan pecahan. Nah, untuk mengurutkan pecahan kita harus lebih dahulu bisa membandingkan pecahan tersebut, mana yang kecil, mana yang besar, sehingga nanti kita juga bisa dapat mengurutkan pecahan. Misalnya Bu Desi punya pecahan sama seperti yang di buku saja biar anak-anak bisa lebih mudah belajar. 2/5 dengan 3/4. Ini jika dibandingkan 2/5 dan 3/4 itu besar yang mana ya? Nah, seperti cara yang di buku yang Bu Desi tuliskan itu kan, untuk menyederhanakan A/B dengan C/D itu sama dengan D kali A per B kali D dan B kali C per B kali D. Tuh, hebat ini.
Lalu bagaimana dengan 2/5 dan 3/4 ini? Nah, ini yang pertama. Di sini kita tuliskan adalah 5 dikali 4. Berapa 5 dikali 4? 5 dikali 4 itu adalah 20. Sini juga 20. Selanjutnya kita bagikan sini. 20 itu dibagi 5 berapa? Pasti hasilnya adalah 4. Nah, 4 ini nanti kita kalikan dengan 2. 4 kali 2 berapa? Tuliskan di sini 8. Selanjutnya yang sini 20-nya kita bagi dengan 4. Dapatnya berapa? Ya tadi sama dengan ini 5. 5-nya ini kita kalikan dengan 3-nya. 5 kali 3 15. Jadi setelah penyebutnya sama, jadi setelah sama kita bisa tahu pembilangnya yang besar yang mana? Yang 15. Maka 15 lebih besar dari 8, atau 2/3, 2/5 dengan 3/4 itu lebih besar yang 3/4. Contoh lain, misalnya dikasih contoh. Ini apa, Ibu? Contoh lain misalnya Ya mau lagi, Ibu. sebentar ini 3/5 Nanya apa? dibandingkan dengan Dipinjem. Ini nanya apa? 2/3. Ini nanya apa, Ibu? Ini nanya apa? Nah, Pinjam. ya. Selanjutnya Katanya ini, Ibu. Nonton. ini sebentar. Kalian nanya, Ibu. Ya. Kita cari penyebutnya itu, kita samakan penyebutnya dulu. Misalnya ini kan tadi caranya dikalikan 5 dikali 3, ini 15, ini 15. Selanjutnya 15-nya dibagi dengan 5. 15 dibagi 5 itu dapatnya 3. Nah, 3-nya itu kita kalikan dengan 3. 3 kali 3 berarti dapatnya 9. Selanjutnya yang 15 dibagi 3. Dapatnya berapa? 15 dibagi 3 itu kan 5. 5-nya kita kalikan dengan 2, berarti 5 kali 2 10. Jadi kita bisa mengetahui 9/15 dengan 10/15 itu ketika penyebutnya sama besar 10/15, atau dengan kata lain 3/5 dengan 2/3 itu lebih besar 10/15. Terakhir Bu Desi akan menjelaskan tentang mengurutkan pecahan. Bu Desi kasih contoh, misalnya ada pecahan 3/5 dengan 7/10 dan juga 4/15. Nah, coba kita urutkan pecahan ini dari yang paling kecil. Karena ini ketiga-tiganya penyebutnya berbeda, maka kita akan samakan penyebutnya terlebih dahulu, sama dengan pada saat tadi membandingkan pecahan. Nah, jika ada 3 seperti ini, maka penyebutnya dikalikan atau bagaimana? Kalau 2 kata dikalikan, tadi kan bisa dikalikan. Karena ini penyebutnya 3 berbeda, jadi kita bisa cari dengan mencari angka yang bisa dibagi 3 angka ini. Sebetulnya ini bisa kita menggunakan KPK dan FPB, tapi nanti anak-anak belum mempelajari, jadi sementara kita cari dulu kira-kira angka yang bisa dibagi 3-tiganya. Kalau ini kita cek 30, 30, 30. Nah,
30 ini bisa untuk membagi ketiga angka ini. Nah, 30 dibagi dengan 5 dapat berapa? 30 dibagi 5 dapat 6. Lalu kita kalikan 6 kali 3 itu 18. Selanjutnya 20 nya kita 30 lagi kita bagi dengan 10. 30 dibagi 10 dapat berapa? 3. Kita kalikan dengan 7, 21. Dan yang terakhir 30 nya kita dapat bagi dengan 15. Dapat berapa? Dapat 2. Kita kalikan 2 kali 4 itu 8. Nah, setelah kita menemukan pecahan ini dengan penyebut yang sama, kita dapat melihat bahwa yang paling kecil itu adalah 8/30 atau 4/15. Lalu ini yang paling kecil lagi, ini nomor 2 dari paling kecil, 18/30 atau 3/5. Dan yang terakhir ini nomor 3 dari paling kecil itu 21/10 atau 7/10. Jadi inilah urutan dari yang paling kecil ke yang paling besar. Seperti itu anak-anak. Terima kasih. Semoga anak-anak dapat memahami dan bisa mengerjakan tugas 2 yang sudah diberikan dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.